Pesantren Bina Insan Kamil sebagai lembaga pendidikan yang mengkader para dai mandiri memiliki program unggulan yaitu dakwah marginal. Dakwah marginal merupakan program yang bertujuan sebagai wadah bagi masyarakat marginal dalam membentuk akidah, akhlak mulia, dan pendidikan. Adapun misi dari program ini antara lain: 1. Menguatkan akidah masyarakat marginal. 2. Membentuk karakter Islami dengan pengajaran Al-Quran. 3. Menumbuhkan semangat dalam menuntut ilmu. 4. Membantu pendidikan masyarakat marginal. Dan 5. Membentuk pribadi aktif, mandiri, dan berdaya guna. Yuk, ikut berpartisipasi dalam upaya membantu syiar dakwah Islamiyah di kalangan masyarakat marginal dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dapat bertemu dan melanjutkan pengajian kita dari kitab Hadis Bulughul Maram, yang mana kita kemarin telah sampai masih dalam pembahasan tentang air, hadis-hadis tentang air, yaitu hadis dihalalkan bagi kita dua bangkai, uhillat lana maitatan, hadis Ibnu Umar. Dan kita telah jelaskan di sana bahwa bangkai ikan dan belalang hubungannya dengan bab air adalah kalau kedua benda itu masuk ke dalam air, bangkainya, maka dia tidak akan merusak kesucian air sehingga airnya tetap boleh digunakan untuk bertaharah. Itu ikan dan belalang. Baik, lalu bagaimana dengan selain itu? Maka Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani melanjutkan dalam hadis berikutnya, yaitu hadis tentang lalat, mengambil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu. Kita bacakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu, tsumma yanzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaa'a." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila lalat az-zubab masuk dalam minuman seorang dari kalian, maka hendaklah dia menyelamkannya, mencelupkannya maksudnya. Kemudian mencabutnya, maksudnya mengeluarkannya. Karena dalam salah satu sayapnya ada penyakit, dan di satu sayap lain ada obatnya. Dan ada tambahan juga dari riwayat lain, wa innahu yattaqi bi janahihi allazi fihi da. Dan sesungguhnya lalat itu melindungi diri dengan sayapnya yang mengandung racun. Jadi kalau dia bisa refleksnya dia akan mengeluarkan racunnya apabila berada di satu tempat yang terasa dia genting, misalnya dia jatuh ke dalam minuman, maka dia akan refleks mengeluarkan racunnya itu. Nah, maka harus diselamkan sekalian. Jadi penawar racunnya itu sendiri dia akan keluar. Kebanyakan hewan seperti itu, dia punya penawar dari racun yang dia punya sendiri. Ular punya racun, di dalam ular itu pula ada penawarnya biasanya. Itulah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dan pertambahan tadi ada dalam riwayat Abu Daud, dan mungkin kita akan lihat dari takhrijnya. Pertama,
Hadis ini atau yang dikenal dengan hadis lalat az-zubab, jamak zubab itu mufrad, ada yang mengatakan dia jamak, mufradnya adalah zubabah. Itu adalah perbedaan pendapat di kalangan ahli bahasa, apakah zubab ini jamak atau mufrad. Tapi yang kebanyakan mengatakan bahwa zubab ini satu mufrad, jamaknya adalah zibban atau azibbah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita telah membahas siapa Abu Hurairah di hadis pertama. Abdurrahman bin Sakhr menurut riwayat yang paling terkenal, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan ini ada dalam Bukhari, hadis riwayat Abu Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. An-Nasa'i. Enggak. Yang jelas tidak ada dalam Muslim, tidak ada dalam At-Tirmizi. Hadis Abu Hurairah ini. Kemudian hadis ini punya beberapa penguat syahid dari sahabat yang berbeda, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi hadis lalat ini selain diriwayatkan oleh Abu Hurairah, juga diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Itulah yang paling terkenal. Ada lagi riwayat lain, yaitu riwayat Anas bin Malik. Hanya saja meragukan apakah riwayat Anas ini mahfuz atau terpelihara atau syaz. Dan sepertinya dia syaz. Kita akan bahas insyaallah kalau sempat di jalur-jalurnya. Kemudian riwayat Ali bin Abi Thalib. Dan ini tidak kita temukan dalam kitab-kitab yang ada, hanya disebutkan oleh Al-Hafiz As-Suyuti dalam ziyadahnya terhadap Al-Jami' As-Saghir, dan itu disinggung oleh, ada sebuah tulisan yang sebuah kitab atau buku yang ditulis oleh ulama hadis kontemporer, dosen hadis di Ummul Qura, yaitu Dr. Ibrahim Malakhatir, dengan judul Al-Isabah di hadis Zubabah, kalau nggak salah itu judulnya. Beliau mengumpulkan jalur-jalur, semua jalur yang ada, dan dapatkan 50 atau 60 jalur tentang hadis ini. Salah satunya ada riwayat Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Ibnu Najjar, tapi kita tidak bisa melacaknya karena mungkin kitabnya Ibnu Najjar juga belum dicetak atau mungkin mafqud, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas yang terlacak dari Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Anas, tetapi hadis Anas kemungkinan tidak mahfuz. Baik, kita bahas hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang itulah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab ini, yaitu hadis Abu Hurairah. Dan redaksinya tadi itu redaksi riwayat Al-Bukhari. Al-Bukhari meriwayatkannya dalam dua tempat, yaitu di kitab At-Tib atau kitab kedokteran, dan kitab Bad'ul Khalq, awal penciptaan, dan kitab kedokteran. Kitab kedokteran itu di bab akhirnya, di bab akhir itu tentang lalat. Hadis lalat ini di dua tempat tersebut dengan sanad yang sama, yaitu dari Ubaid ibn Hunain. Al-Bukhari di kitab At-Tib meriwayatkan dari Khalid bin Makhlad, haddatsana Khalid bin Makhlad, qala haddatsana Sulaiman bin Bilal, qala haddatsani Ubaid bin Utbah bin Muslim, qala haddatsani akhbarani Ubaid bin Hunain an Abi Hurairah radhiyallahu an. Nah, itu sanadnya. Kemudian di tempat yang kedua di Badul Khalq meriwayatkan dari jalur Qutaibah bin Sa'id dari Ismail bin Ja'far, bertemu lagi di Utbah bin Muslim. Nah, tapi semua dari Ubaid bin Hunain. Menarik juga Al-Bukhari mengungkapkan riwayat ini karena tidak ada dalam Sahih Bukhari riwayat Ubaid bin Hunain kecuali hadis ini. Ya, hanya hadis ini yang ada dalam sahabat dari tabi'in Ubaid bin Hunain yang meriwayatkan dalam Sahih Bukhari hanya di satu hadis ini, dan dia menyebutkannya di dua tempat. Dan juga Utbah bin Muslim pun hanya di hadis ini.
yang dipakai oleh Al-Bukhari. Riwayatnya hanya ditemukan. Itu menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam yang pernah saya baca dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini. Selain Ubaid bin Hunain, sebenarnya banyak lagi yang meriwayatkan hadis ini. Kita lihat jalur-jalurnya. Hadis idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum. Idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu, atau nanti kalau dalam riwayat Abu Sa'id famquluhu falyaghmishu, dari marfu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan dari Rasulullah dalam hal ini adalah Abu Hurairah. Nah, yang meriwayatkan dari Abu Hurairah ini setidaknya ada 4 orang tabi'in yang sahih. Yang pertama tadi Ubaid bin Hunain yang ada dalam Sahih Bukhari. Ubaid bin Hunain. Kemudian juga diriwayatkan oleh murid-murid terdekat Abu Hurairah seperti Muhammad bin Sirin, nanti ada itu dalam Musnad Ahmad. Muhammad bin Sirin. Terus juga diriwayatkan oleh Abu Saleh Zakwan As-Samman. Abu Saleh juga meriwayatkan ini, juga ada dalam Musnad Imam Ahmad. Dan juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. Sa'id Al-Maqburi. Bukan Sa'id Al-Musayyib. Sa'id bin Musayyib, tapi Sa'id Al-Maqburi. Satu lagi adalah dari Sumamah ibni Abdullah ibni Anas, ibni Malik, cucunya Anas bin Malik. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 jalur. Bahkan ada dalam Syarah Mushkilul Athar Al-Imam At-Tahawi disebutkan dari Anas, dari Sumamah dari Anas. Dan itu dijadikan jalur ke-6 oleh Dr. Ibrahim Malah Khatir, tapi itu jelas keliru. Ya, dipastikan keliru. Karena ada tashif dalam manuskrip Syarah Mushkilul Athar dari An Sumamah ibni Abdullah ibni Anas seharusnya, tapi tertulis An Anas, An Abi Hurairah. Jadi ibn tertulis tertashif. Tashif itu artinya salah tulis. Jadi yang seharusnya ba jadi nun, jadi ain, atau salah orang. Kenapa terjadi begitu? Bisa jadi karena salah baca atau orang memang salah tulis. Jadi dipastikan bukan dari Anas, tidak ada jalur dari Anas dari Abu Hurairah, dan itu diingatkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud dalam tahqiqnya terhadap Syarah Mushkilul Athar Imam At-Tahawi. Jadi inilah 5 jalur yang meriwayatkan dari Abu Hurairah dan semuanya sahih. Ubaid bin Hunain ini yang meriwayatkan darinya adalah Utbah bin Muslim sebagaimana dalam Sahih Bukhari tadi. Utbah ini tadi dalam Sahih Bukhari ada 2 yang meriwayatkan, yaitu Sulaiman bin Bilal dan Ismail bin Ja'far. Yang kemudian Sulaiman yang meriwayatkan dari Sulaiman adalah Khalid bin Makhlad. Ini kita pakai yang Bukhari. Yang meriwayatkan dari Ismail di sini adalah Qutaibah. Al-Bukhari. Begini cara, inilah dinamakan takhrij. Jadi kita tahu jalur-jalurnya. Dan kalau mengumpulkan begini nanti kita juga akan tahu mana yang salah, mana yang keliru dalam lafaz.
Menghafalkan ini mudah, menghafalkan lafaz-lafaznya itu yang agak sulit. Nah, kemudian selain itu umumnya ditemukan dalam Musnad Imam Ahmad, ada semua ini kalau tidak salah saya. Jalur-jalur yang lain juga dari Abu Daud. Imam Ahmad banyak meriwayatkan mengulang-ulang dari Sumamah. Dan juga jalur dari Sa'id al-Maqburi juga banyak. Kemudian jalur Muhammad bin Sirin itu diriwayatkan dalam satu jalur dari Imam Ahmad, yaitu dari Hammad bin Abi Salamah yang meriwayatkan dari Habib Asy-Syahid dari Muhammad bin Sirin. Kemudian jalur Abu Saleh Zakwan ini diriwayatkan oleh Qa'qa dari yang meriwayatkan dari Al-Qa'qa adalah Muhammad bin Ajlan. Yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ajlan adalah Lais bin Sa'ad. Yang meriwayatkan pokoknya ini ada dalam Musnad Ahmad Ibn Hanbal. Itu jalur-jalurnya antara lain yang jelas semuanya sahih kecuali jalur ini. Jalur Sumamah Ibn Abdullah bin Anas ini tidak sahih karena menurut para ulama Sumamah tidak bertemu dengan Abu Hurairah. Sumamah tidak bertemu dengan Abu Hurairah sehingga jalur Sumamah munqati'. Munqati' artinya terputus. Kalau udah begitu gimana? Ya tidak sahih. Tetapi kan ini namanya apa? Mutabi'. Mutabi' bagi Sumamah. Mutabi' bagi Sumamah itu yang membuatnya menjadi kuat sehingga dia menjadi apa? Menjadi sahih li ghairi. Hadis Sumamah ini sahih li ghairi karena banyak mutabi'nya. Ya ada kemungkinan Sumamah mendengarnya dari salah satu di antara keempat orang ini atau dari orang lain. Meskipun dia tidak mendengarnya langsung dari Abu Hurairah. Nah, begitulah. Nah, ini namanya mutabi'. Jadi riwayat Sa'id al-Maqburi, Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, Abu Saleh Zakwan, Muhammad bin Sirin, dan Ubaid bin Hunain adalah mutabi'. Satu sama lain itu namanya mutabi' atau yang saling menguatkan. Nah, kalau mereka ada orang yang sahih, ada orang yang thiqah menguatkan orang yang thiqah meskipun jalurnya dhaif, maka jadi sahih li ghairi hadisnya. Baik. Selain dari Abu Hurairah, hadis ini juga diriwayatkan oleh, kalau dulu kita papan tulisnya ada 2. Mana penghapusnya ini? Udah nggak nempel lagi. Ini adalah riwayat Abu Hurairah. Ada lagi riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang redaksinya hampir sama dan itu ada dalam Sunan Abi Daud, Musnad Ahmad. Tidak ada dalam Sunan Abi Daud. Adanya dalam Sunan Ibnu Majah. Nah, itu jalurnya diriwayatkan oleh gharib, dia diriwayatkan oleh satu orang. Kalau yang ini Abu Hurairah kita hapus dulu. Jadi ada Abu Hurairah dengan kalimat ini dan juga ada dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Sa'ad bin Malik bin Sinan yang juga sudah kita bahas di hadis nomor 3 atau nomor berapa itu? Ya, nomor 3 tentang air yang tidak dinajisi oleh apapun. Siapa yang meriwayatkan dari Abu Sa'id? Yang meriwayatkan dari Abu Sa'id hanya satu orang, yaitu Abu Salamah. Abu Salamah bin Abdurrahman ibni Auf, sahabat Nabi. Jadi dia putra dari Abdurrahman bin Auf yang terkenal apa? Terkenal sebagai sahabat yang kaya. Nah, jadi orang yang banyak pengen mencontoh Abdurrahman bin Auf, yaitu pengen jadi kaya. Dan kekayaannya itu nanti kita akan ada cerita menarik di balik Abu Salamah ini, di balik kelahirannya. Yang meriwayatkan dari Abu Salamah juga hanya satu orang, yaitu Khalid bin Sa'id, kalau tidak salah namanya Khalid bin Sa'id. Nah, yang
meriwayatkan dari Khalid bin Sa'id ini juga satu orang, yaitu Ibnu Abi Zi'ib. Ibnu Abi Zi'ib. Nah, yang meriwayatkan dari Ibnu Abi Zi'ib ini nanti banyak. Seperti dalam Sunan Ibnu Majah dari Yazid bin Harun. Terus ada juga nanti yang meriwayatkan darinya itu adalah Abu Daud At-Tayalisi. At-Tayalisi meriwayatkan juga dalam musnadnya. Tetapi dia kalimatnya dia tidak menyebut Abu Salamah, dia hanya menyebut Amman Hadara, dia tidak menyebut Khalid bin Sa'id, dia menyebut Amman Hadara Abi Salamah, Amman Hadara Aba Salamah. Kemudian juga diriwayatkan oleh Yazid bin Harun ini Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ibnu Majah. Ini yang dalam Sunan Ibnu Majah. Ini jalur sahih ini. Kemudian yang dalam Musnad Ahmad ini dari jalur beberapa orang, kalau tidak salah saya, yang meriwayatkan dari Ibnu Abi Az-Zi'b. Intinya jalur Abu Sa'id Al-Khudri sahih. Yang sahih ini hanyalah jalur ini sebenarnya, jalur Abu Hurairah dan jalur Abu Sa'id Al-Khudri. Yang Anas bin Malik kemungkinan besar adalah dhaif karena syaz, karena diriwayatkan dari Abdullah bin Musanna, dari Sumamah, dari Anas, dari Anas secara marfu dari Rasulullah SAW. Sementara orang lain yang lebih kuat daripada Abdullah meriwayatkan dari Sumamah tadi, dari Abu Hurairah, bukan dari Anas. Nah, itu dalam ilmu ilal dinamakan syaz, karena hanya satu orang yang meriwayatkan. Apalagi Abdullah bin Musanna ini tidak terlalu kuat dibandingkan dengan orang-orang lain yang meriwayatkan dari Sumamah. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi biar begitu berarti hadis ini bukan hanya hadis Abu Hurairah. Memangnya kenapa kalau dia diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Di kita tidak masalah. Tapi ada seorang mengaku muslim yang berusaha untuk melemahkan kedudukan Abu Hurairah, yaitu Abu Rayah. Boleh dibilang Islam orientalis lah gitu. Dia pengen melemahkan Abu Hurairah ini orang yang hadisnya tidak boleh dipakai lah karena banyak ngarang. Masa dia banyak meriwayatkan. Salah satu riwayat yang aneh itu adalah riwayat lalat ini katanya. Karena masa iya kalau lalat udah masuk ke makanan atau minuman malah disuruh diselamkan, kan makin kotor. Ini nih Abu Hurairah nih gara-garanya nih katanya begitu. Dalam bukunya Abu Rayah itu berjudul Adwa' ala Sunnah An-Nabawiyah. Lalu itu dijawab oleh banyak ulama lah. Itu kan di era tahun 40-an 30-an. Dia menulis itu untuk mencela Abu Hurairah ya, sebagai pintu masuk para orientalis dan juga pintu masuk orang-orang Syiah untuk meragukan riwayat-riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tetapi faktanya ternyata bukan cuma Abu Hurairah yang meriwayatkan itu. Ada Abu Sa'id Al-Khudri. Itu menunjukkan ini bukan karangan Abu Hurairah. Artinya tidak tepat Abu Rayah mengatakan bahwa ini adalah hadis buatan Abu Hurairah. Buktinya ada Abu Sa'id Al-Khudri yang juga meriwayatkan hadis ini dengan jalur-jalur yang berbeda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Meski redaksinya adalah kalau Abu Sa'id itu idza waqa'a dzubab fi syarab fi ta'am makanan fi ta'ami ahadikum famquluhu. Sama saja dengan fakhmisu liyaghmishu, sama saja, yaitu ditenggelamkan lalat itu. Jadi intinya sama antara hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Ini mematahkan celaan para orientalis terhadap Abu Hurairah. Mereka mengatakan hadis ini nggak masuk akal. Karena lalat itu kan kotor. Kok masuk ke dalam minuman malah dicelupkan. Perintah ini secara fikih, para ulama memahaminya adalah perintah sunnah. Lil irsyad. Nah, semua ulama kita memahami seperti itu. Tidak ada yang mengatakan itu wajib. Maksudnya wajib itu gini. Kalau kita udah nggak mau minum dari makanan atau dari minuman yang udah kemasukan lalat tadi, ya sudah, tidak dipaksa. Tapi jangan dulu dibuang. Mungkin orang lain mau. Ada minuman saya kemasukan lalat. Ente mau nggak minum? Saya sih jijik gitu. Ya udah, tidak dipaksa Anda untuk meminumnya.
kasih ke orang lain mungkin. Dan dia mungkin mengamalkan hadis ini, insya Allah dia akan selamat karena dia mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah tidak mungkin bohong. Artinya dari sisi makanan dan minuman, kalau dia kemasukan lalat itu memang berbahaya karena dalam salah satu sayap lalat itu ada racunnya, sebagaimana dalam redaksi hadis ini. Tapi di sayap yang lain ada penawarnya. Maka kalau diselamkan, dua-duanya akan keluar. Dan itu dibuktikan oleh penelitian-penelitian akhir-akhir ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Ibrahim Al-Khatir dalam bukunya Al-Isabah itu tadi. Beberapa dokter di Universitas King Abdul Aziz, dan juga ada penelitian dari beliau nyebut Syekh Abdul Majid Az-Zindani juga telah meneliti ini, dan juga ada beberapa penelitian orang barat juga bahwa memang sayap lalat itu mengandung racun. Lalu penelitian berikutnya membuktikan ada ketika diselamkan semuanya lalat ini, maka racunnya itu menghilang. Entah karena apa. Penelitiannya belum selesai memang, penelitiannya belum selesai. Tetapi begini, kita sebagai orang yang beriman, ketika menghadapi hadis-hadis yang seperti ini, belum dibuktikan oleh pengetahuan pun, kewajiban kita adalah amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Kita beriman kepada semua apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu pasti dari Tuhan kita. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak mungkin mengucapkan itu karena inisiatif pribadi, tapi itu adalah wahyu. Allah yang memerintahkannya untuk menyampaikan kepada umat untuk menyelamkan lalat itu. Dan setelah itu summa liyanzi'hu, sebagaimana redaksi Sulaiman bin Bilal, dibuang, atau dalam redaksi summa liyatrahu, dibuang, maka baru boleh diminum. Itulah penjelasan dari hadis lalat ini. Nah, zubab dalam yang berarti lalat ini tadi memang unik. Disebutkan dalam hadis, ya, ada hadis yang orang bisa masuk surga karena lalat dan juga bisa masuk neraka karena lalat. Itu hadis yang terkenal. Dan juga dia ada dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ada nggak? Ayo, hafiz Quran, ada nggak kata lalat dalam Al-Qur'an? Surah yang mana? Mungkin pemirsa ada yang innallaha la yastahi yadriba ba'ud. Itu nyamuk. Oh, ada. Dalam surah Al-Hajj. Ada dalam surah Al-Hajj. Ya ayuhan nasu duriba masalun fastami'ulah. Ya ayuhan, nyambung. Ya ayuhan nasu duriba masalun fastami'ulah. Itu Al-Hajj ayat 78, 77, 76, 75, 73 berarti. 72. Ya. Wa maqadallah 72. Ya. Coba cek surah Al-Hajj ayat 72. Itu Allah memberikan perumpamaan terhadap lalat. Ya, kalau disuruh berangkat aja. Ya ayuhan nasu duriba masalun fastami'ulah. Wahai sekalian manusia, ada satu perumpamaan yang Allah buatkan, maka coba simak baik-baik. Tuh, Allah memerintahkan kita fastami'ulah. Coba simak baik-baik. Apa perumpamaan yang Allah bikin dari lalat ini? Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluquna dzubaba walau ijtama'ulah. Sesungguhnya orang-orang yang apa-apa yang kalian sembah selain Allah, apakah itu manusia, apakah itu patung berhala dan lain sebagainya, tidak mampu menciptakan seekor lalat. Meski mereka berkumpul berkreasi untuk menciptakannya. Siapa yang mampu menciptakan seekor lalat? Robot lalat itu jauh lebih hebat daripada robot ciptaan manusia. Habis baterainya habis dia. Kalau lalat dia bisa terbang sendiri. Ya. Apa lanjutan ayat itu? Wala bijtama'ulah. Wa iyaslubhum az-zubabu la yastanqidhuhu min. Wa yaslubhum az-zubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Kalau saja lalat itu mengambil apa dari sesembahan kalian itu, berhala misalnya, ada lalat mengambil sesuatu darinya, atau mungkin lalat ngencingin dia atau buang air di mulutnya, mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa. La yastanqidhuhu min. Mereka tidak akan mampu mengambilnya lagi dari lalat itu.
Kalian menyembah yang begitu. Maka apa kata Allah? Da'ufat talib wal matlub. Sungguh lemah yang meminta dengan yang diminta sama-sama lemah. Kenapa kalian meminta kepada yang lemah? Kenapa tidak meminta kepada Allah Ta'ala saja? Maka ayat berikutnya adalah wa ma qadarullaha haqqa qadri. Innallaha laqawiyyun aziz. Mereka tidak mendudukkan Allah itu sesuai dengan kadarnya. Padahal Allah itu maha qawiyyun aziz, maha kuat lagi maha perkasa. Jadi itu ada lalat dalam Al-Quran. Perumpamaan, sebagai perumpamaan. Ya, makhluk paling lemah saja mereka tidak bisa ciptakan. Lalu kenapa kalian menyembah mereka? Dan ini kalau didalami lagi, tapi nantilah pendalamannya itu dalam kitab tafsir. Kita sedang membahas masalah hukum fikih. Baik, kalau kita tadi sudah sampai pada bab takhrijnya. Lalu apa hukum fikih yang terkandung di sini? Apa hubungannya dengan taharah? Hubungannya dengan taharah adalah bahwa apabila hewan yang tidak punya, seperti lalat, yaitu hewan yang tidak punya darah mengalir, mala nafsalahu sailah, nafas di situ artinya darah, adalah jatuh ke dalam air dan mati, maka dia tidak menajisi air tersebut. Air tersebut. Jadi bangkainya ini disepakati oleh semua mazhab. Seingat saya, Allahu a'lam. Keempat mazhab sepakat bahwa bangkai hewan yang tidak mempunyai darah mengalir, apabila dia mati, kalau hidup tidak ada masalah. Tapi kalau dia mati, jadikan bangkai, maka dia tidak menajisi air, sekalipun air itu sedikit. Kita contohkan kemarin kalau misalnya bangkai cicak, misalnya, dia tidak punya darah yang mengalir. Dia tidak punya darah yang mengalir, sehingga kalau bangkainya ada ke dalam air tersebut tetap suci dan mensucikan. Boleh dipakai wudhu, boleh dipakai mandi wajib. Lalatkah, laronkah, apa lagi? Kecoakah masuk ke dalam air, maka itu tidak menajisi air tersebut, dan itu disepakati oleh semua mazhab. Wallahu a'lam. Memangnya bangkai lalat najis? Nah, itu khilafiyah para ulama. Apakah bangkai binatang yang tidak boleh dimakan seperti lalat? Kalau kemarin kan kita sudah bahas ikan dan belalang. Belalang sudah jelas dalam hadis itu halal. Baik, lalat halal nggak? Siapa yang mau makan lalat? Itu masuk kategori binatang yang menjijikkan. Kalau menurut keempat mazhab tetap dia haram dimakan. Kecoa, siapa yang mau makan kecoa? Tapi itu ada artinya dia haram karena dia menjijikkan, mustakhbasat. Dan itu sepertinya wallahu alam disepakati oleh semua ulama. Tetapi kalau bangkainya najis nggak? Nah, ini khilafiyah para ulama. Bangkai kecoa, bangkai lalat, bangkai lebah, bangkai kumbang, bangkai kutu, bangkai bangsat, kalau tahu bangsat ya, yang suka di kasur itu. Ada bangkai, semua bangkai hewan-hewan itu apakah najis atau tidak? Sehingga kalau misalnya dia jatuh ke pakaian kita yang kita sedang sholat, haruskah kita buang? Kalau enggak, akan batal sholat kita kalau dia najis. Khilafiyah para ulama. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bangkai hewan yang tidak punya darah mengalir tidak najis sama sekali. Tidak najis. Jadi tidak pengaruh kalau dia mau jatuh ke dalam air atau baju ketika kita sholat, tidak pengaruh. Dia tidak najis. Ya, misalnya nyamuk, bunuh nyamuk. Ada bangkainya menempel di tangan kita. Kalau dia najis, batal sholat. Harus dibuang. Tapi kalau tidak, kecuali kalau dia dianggap ma'fu. Tetapi kalau memang sedari awal sudah menganggapnya tidak najis seperti Maliki dan Hanafi, ya sudah, tidak ada masalah. Sementara mazhab Syafi'i, dalam muqtamad mazhab, dia najis. Semua bangkai najis kecuali bangkai ikan dan belalang. Selain itu najis. Itu menurut mazhab Syafi'i. Hambali merinci. Mirip dengan Syafi'i tapi dia merinci. Kalau dia berasal dari hewan yang suci, tapi ini bicara masalah ulat sebenarnya. Ulat tergantung dari mana. Kalau dia ulat buah, maka bangkainya kalau dia jatuh ke dalam minuman, jatuh ke dalam air tidak najis. Tapi kalau dia ulat yang berasal dari bangkai, bersumber dari ulat dari sesuatu yang haram, maka dia najis. Itu hambali. Jadi bagaimana? Wallahu alam, tapi sepertinya yang rajih adalah pendapat Maliki dan Hanafi. Bahwa hewan yang tidak mempunyai darah mengalir itu tidak najis. Bagaimana kita berdalil dengan itu? Mencari dalilnya dari sisi apa? Kan sudah jelas bangkai. Dan itu artinya umum. Semua bangkai harusnya diperlakukan sama, haram dan najis.
Lalu kenapa bangkai, kecuali yang dikecualikan seperti dalam nas hadis Ibnu Umar, yaitu bangkai ikan dan belalang. Mana nas yang mengecualikan bangkai lalat misalnya? Tidak ada, nas tidak ada. Tapi bisa jadi diambil dari maqasid syariah, bahwa kenajisan suatu benda itu adalah lantaran darahnya. Makanya ketika dia menjadi bangkai, darahnya tertahan, itu yang menyebabkan kenajisan. Itu cara berdalilnya Maliki dan Hanafi. Selain itu, ada beberapa asar juga. Ada beberapa asar. Ada dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan juga Musannaf Abdur Razzaq satu asar yang diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dari seorang bernama Mambuz. Gak tahu Mambuz ini nama atau gelar. Mambuz dari ibunya yang menceritakan dia pernah berjalan bersama Ummu Salamah. Lalu dalam sumur itu banyak bangkai kumbang. Apa tuh namanya? Yang biasa makan tai gajah atau tai itu kumbang kutu itulah. Itu banyak yang jatuh ke dalam sumur itu mati. Tetapi Ummu Salamah tetap mengambil air sumur itu untuk wudu dan minum. Riwayat ini apabila sahih maka dia menjadi hujjah karena perbuatan sahabi apalagi Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan dia faqihah. Dia seorang ahli fikih. Tapi sahih riwayat ini Sufyan bin Uyainah jelas hafiz siqah. Mambuz ini disiqahkan oleh Ibnu Ma'in dan juga dianggap siqah oleh Ibnu Hibban. Dia masukkan dalam kitab Siqat. Dan dalam Al-Kashif Az-Zahabi mengatakan dia siqah, tetapi Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Taqribut Tahdzib dalam Taqrib ya mengatakannya maqbul. Tetapi kalau dia dianggap siqah oleh seperti Yahya bin Ma'in dan Ibnu Hibban, maka udah berarti dia siqah. Paling tidak hadisnya hasan. Nah, yang jadi soal itu ibunya. Ibunya Mambuz ini tidak ada yang meriwayatkan dari ibunya ini kecuali Mambuz ini sendiri. Nah, ini kalau dalam peraturan ilmu hadis, seorang rawi yang hanya diriwayatkan oleh satu orang, meskipun siqah, maka masuk kategori majhulul hal. Dhaif. Tetapi, mungkin kita punya pendekatan lain. Yaitu, perempuan, ummahat, secara umum dia tidak mendekat kepada khalayak ramai. Maka ini diriwayatkan oleh anaknya. Anaknya sendiri, yaitu Mambuz. Apalagi dia adalah seorang tabi'iyah. Dia seorang tabi'iyah, sahabatnya Ummu Salamah, mungkin pembantunya Ummu Salamah, yang mana memang kebiasaan para wanita itu tidaklah tampil ke khalayak ramai, sehingga tidak banyak yang mengenalnya, tidak banyak yang mendengar hadis darinya. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Az-Zahabi sendiri, tidak ada wanita pendusta. Al-Kazzab tidak ada dari kalangan wanita. Kalaupun ada, hadisnya dhaif. Tetapi ini di kalangan tabi'iyah loh, tabi'in. Maka cenderung hati untuk membenarkan kisah tersebut sehingga bisa dianggap ini hasan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau ini terjadi dan juga sesuai dengan hukum asal segala sesuatu bahwa dia suci sampai ada dalil yang mengatakan dia adalah najis, dan umumnya secara maksud syara' yang dimaksud dalam hadis-hadis najisnya bangkai itu adalah karena dia tidak ada punya darah yang tertahan. Sementara kalau dia sudah tidak punya darah yang mengalir, maka dia tidak najis. Memangnya apa Nah, salah satu dalil yang dijadikan dalil oleh Hanafi dan Maliki itu juga hadis ini, hadis Zubab ini, hadis lalat ini. Dari mana sisi istidlalnya? Wajhul istidlal istilahnya. Itu di mana? Ya, ketika lalat itu kan hidup ketika dia hidup nyemplung ke air, dia masih hidup. Ketika diselamkan, kemungkinan besar dia mati. Tapi ini dibantah juga oleh Syafi'iyah, belum tentu dia mati. Kan disuruh dibuang. Dan bisa jadi dibuang dalam keadaan hidup. Tapi kata Ibnu Qayyim, kemungkinan besar dia mati, apalagi kalau makanan itu panas. Apalagi dalam hadis Abu Sa'id, fit ta'am. Dalam makanan disuruh dicelupkan, kalau makanannya panas, mati itu lalat. Mati jadi bangkai dong. Nah, tetapi tetap boleh diminum, tetap boleh dimakan, artinya tidak najis. Begitu cara pendalilannya, dan itu yang didukung oleh Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muqin kalau tidak salah. Menunjukkan bahwa, atau Zadul Ma'ad kalau tidak salah, menunjukkan bahwa lalat yang dimaksud di situ adalah lalat yang sudah mati. Nah,
Sebab kalau dia najis, tentu Rasulullah tidak mungkin menyuruh kita untuk meminum dari yang sudah terkontaminasi dengan najis. Apalagi kalau cuma dalam gelas minuman, itu kan kurang dari 2 kullah. Dari sinilah para ulama Hanafiyah dan Malikiyah berkesimpulan bahwa lalat dikiaskan dengan lalat. Dengan jami' illat. Jami' artinya yang menjadi illatnya itu adalah bahwa dia adalah hewan yang tidak mempunyai darah mengalir. Berarti dia tidak najis. Karena kalau najis, tidak mungkin Rasulullah menyuruh kita untuk meminum sesuatu yang telah terkontaminasi dengan najis. Demikian kira-kira wajhul istidlal. Cukup kuat dan cukup beralasan. Karena apa? Umumnya hukum-hukum seperti ini maqulul makna, bisa dipahami maknanya dan maksud syariat terhadapnya. Dan kalau kita katakan najis semua hewan, anggaplah katakan lalat ini masuk nas. Tapi kalau tidak berlaku kias misalnya, oke itu lalat, tapi kalau laron enggak, dia tetap najis misalnya. Maka itu akan memberatkan orang-orang kalau dia dianggap sebagai najis. Nyamuk juga misalnya. Lagi sholat kita kadang memukul nyamuk, mati nyamuk di tangan. Maka kalau dia najis itu bisa membatalkan sholat. Ya, kecuali kalau punya teori najis ma'fu. Tapi tidak ada itu dalam mazhab Syafi'i, tidak termasuk ma'fu itu. Najis ma'fu hanya yang betul-betul sedikit. Sementara kalau bangkai nyamuk kan ada kelihatan. Begitu kira-kira. Sehingga Allahu'alam saya lebih cenderung untuk merajihkan pendapat Hanafi dan Maliki dalam hal ini, bahwa hewan-hewan yang tidak mempunyai darah mengalir, bangkainya tidak najis. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin apa yang bisa kita sampaikan dalam bahasan kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Kalau tidak ada halangan minggu depan, kalau ada halangannya minggu depannya lagi. Masih sisa 1 hadis lagi yang belum kita bahas dari bab air ini, yaitu hadis maquti aminal bahimati fahiyya hayyatun fahuwa mayyitun. Apa yang terpotong dari tubuh hewan, yang hewannya itu masih hidup, maka yang terpotong itu jadi bangkai. Hukumnya sama dengan hukum bangkai. Dan apa hubungannya dengan air? Ya, nanti insya Allah kita akan membahasnya dalam kesempatan yang akan datang. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai kita, dan ini menjadi satu ilmu baru buat kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.